Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Semoga kita termasuk yang dipanggil marhaban ya Ramadan. Tidak terlintas sama sekali tadi ketika sholat isya tiba-tiba, oh iya ini kan masuk bulan Sya'ban. Jadi kita rindu Ramadan dan tidak, itu dipengaruhi amal ibadah kita ketika Ramadan tahun lalu. Berkali-kali kami sampaikan, rindu Ramadan, rindu Ka'bah, rindu itu bukan sekedar kata-kata, tapi suasana hati dan jiwa. Sejauh mana kenangan manis kita, sejauh mana kenangan manis kita ketika bulan Ramadan. Dan nanti ketika kita berkata bahwa kami rindu Ramadan, ketika bulan Ramadan kita diuji, kita dites sejauh mana memenuhi bulan Ramadan dengan amal ibadah. Jangan sampai 10 kedua sudah gugur, 10 ketiga sudah gugur. Apakah bulan Ramadan yang lalu kita itu mengisi dengan amal ibadah yang banyak dan yang terbaik dan diterima Allah Subhanahu wa ta'ala? Bagaimana tanaman sedekah kita ketika bulan Ramadan yang lalu? Bagaimana tanaman sholat? Saya menggunakan istilah tanaman, semoga paham. Bagaimana tanaman bacaan Al-Quran kita ketika bulan Ramadan? Tanaman ini yang memanggil, yang menjadikan hati kita itu rindu. Apalagi kalau tanaman amal ibadah kita itu diterima Allah Subhanahu wa ta'ala, memanggil, menjadi suasana rindu. Dan itu maaf gak bisa dibuat-buat. Rindu terbayang-bayang itu gak bisa dibuat-buat, gak bisa dikarang, gak bisa disetting tiba-tiba. Kita khawatir jangan sampai cinta atau rindu Ramadan kita bertepuk sebelah tangan. Rindu cinta kita kepada Rasulullah bertepuk sebelah tangan. Rindu dan cinta kita kepada Allah bertepuk sebelah tangan. Rindu dan cinta itu ada komitmen enggak? Komitmennya adalah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Boleh enggak saya katakan kerinduan Ramadan kita itu dipengaruhi, lihat saya, di dalam Ramadan dan pasca Ramadan dan sampai masuk Ramadan berikutnya. Analognya gampang. Ketika kita ketemu kekasih, berarti kan di dalam kekasih. Nanti ketika tidak bertemu dengan kekasih bagaimana? Apakah tetap jatuh cinta atau cinta yang lain, apa lupa? Walaupun tidak ketemu kekasih, tapi komitmen itu tetap terjaga. Apalagi kalau kita sudah komitmen di dalam bulan Ramadan. Di dalam bulan Ramadan jelas ada Allahnya, ada Lailatul Qadarnya. Orang tidak mengira bahwa pasca Ramadan itu juga diamati loh. Semoga paham. Ya. Dia nggak sadar bahwa pasca Ramadan
nggak diawasi, tapi ketika mendekati Ramadan sok rindu, sok rindu. Setelah ketemu kekasih, ketemu kasih, tidak pernah ingat kekasih. Tapi ketika akan ketemu sok cinta. Iya, kalau manusia bisa ditipu, dibujui. Tapi apakah Ramadan bisa? Gak bisa. Kalau kita bicara Ramadan kan bicara Allah kan? Ada malaikat di situ? Iya. Ada Al-Quran turun? Iya. Ada sholat kita? Iya. Ada sedekah kita? Iya. Ada semua amal ibadah kita? Dan itu direkam semua. Itu kira-kira banyak yang diterima apa ditolak? Banyak yang diterima apa ditolak? Kita nggak tahu. Ya Allah, sekali lagi semoga rindu Ramadan kita tidak bertepuk sebelah tangan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, jenengan terami amal ibadah kami ketika bulan Ramadan yang lalu. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Kami taubat ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha menerima taubat dan Maha sayang. Taubat di situ punya arti bahwa amal ibadahku tidak sempurna ya Allah. Amal ibadahku tidak sempurna. Kemudian muncul doa Nabi Sulaiman. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Ya Allah, berikan ilham rasa syukur kepada nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku dan Engkau berikan kepada orang tuaku. Wa an a'mala sholihan tardohu. Anugerahkan, tolong perhatikan, fokus. Anugerahkan kepadaku amal yang Engkau ridhoi. Wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Masukkanlah aku dengan rahman rahimu ke dalam golongan orang-orang soleh. Baik, perhatikan suasana ini wajib syukur. Wajib syukur apa? Ada saudara-saudara kita yang sudah dipanggil Allah. Betul nggak kira-kira? Ada saudara-saudara kita yang sudah dipanggil Allah. Kita masih diberikan hidup. Kalau gitu, mari kita gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai nyawa kita dicabut, kesehatan kita tidak amanah, kehidupan kita tidak amanah. Maaf, jangan diulangi lagi. Semoga paham. Jangan diulangi lagi Ramadan kita yang dahulu yang kurang amanah. 2 tahun sudah cukup pandemi untuk Ramadan. Apakah 2 tahun ini mau ditambah 1 tahun sekali tidak ke masjid alasan Mbak Corona? Apakah mau ditambah terus? Karena ini masuk ke dalam otak bawah sadar. Ke pasar, ke mall gak ada corona, ke masjid ada corona. Ya Allah. Jadi rasa syukur ini harus diimbangi, minta kepada Allah amal yang Engkau ridhoi. Ya, perhatikan, amal yang Engkau ridhoi, yang tidak sama seperti Ramadan yang lalu ya Allah. Bisa melakukan suatu amal yang Ramadan kemarin tidak bisa. Minta. Itu sebagai komitmen bahwa kita itu syukur. Kalau syukur berarti la in zakartum la azidannakum. Kalau Ramadan tahun ini masih sama dengan kemarin, berarti orang yang rugi. Orang yang rugi. Ayo kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan rasa syukur ini juga kita berterima kasih kepada orang tua kita.
Kita bersyukur kepada Allah dengan mewujudkan yaitu amal soleh yang Engkau ridhoi ya Allah. Dan tanpa kita sadari, semoga di dalam bulan Ramadan ini kita dimasukkan bisa mencontoh orang-orang soleh yang menggunakan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Mendapatkan Lailatul Qadar, mengisi dengan bacaan Al-Quran, menanam sholat khusyuk sekhusyuk-khusyuknya, mampu sedekah, memberikan takjil, memakmurkan masjid. Apa yang belum kita lakukan, mari kita lakukan, supaya kita dikatakan orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tidak akan mengulangi lagi ya Allah, saya akan berusaha. Nah, mulai dari sekarang kita harus mempersiapkan diri dengan bersih-bersih hati. Mulai Rajab, Sa'ban harus disiapkan hati ini. Karena ibaratnya nanti Ramadan itu sebuah aplikasi yang sangat mega, sangat besar. Tidak akan bisa masuk kepada hati yang flash disknya itu space-nya 1 giga. Harus kita bersihkan, harus kita siapkan dengan bersih-bersih diri. Hampir sama, la yamassuhu illal mutahharun.